Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan kami dari kelompok 6 kelas K3B akan melakukan presentasi mengenai penyakit akibat kerja. Dalam mata kuliah ini, dosen pengampu yang terhormat Ibu Arum Dian Pratiwi, SKM MSc. Jadi dalam presentasi kali ini kami akan melakukan pembahasan mengenai jawaban dari pertanyaan yang telah diajukan oleh Ibu dosen. Namun sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota saya. Kami dari kelompok 6 dari kelas K3B terdiri dari Elsa Kristi, saya sendiri selaku moderator, kemudian rekan kelompok saya, Rahma Indira Sara, dan Israwati, dan yang terakhir adalah Muhammad Afandi. Baik, dalam presentasi ini kami akan membahas mengenai jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang telah diajukan oleh Ibu dosen. Pertanyaan yang diajukan terdiri dari 5 pertanyaan, yang dimana pada pertanyaan pertama menjelaskan perbedaan antara work exacerbate asthma dan occupational asthma. Kemudian pertanyaan yang kedua, sebutkan pemeriksaan penunjang yang dapat dilakukan untuk mendeteksi penyakit asma. Kemudian yang ketiga, faktor risiko apa saja yang dapat meningkatkan risiko pekerja terkena penyakit bronkitis kronik. Kemudian yang keempat, pajanan serat asbes yang berlarut-larut dapat menyebabkan pekerja terkena penyakit asbestosis. Kemudian jelaskan proses serat asbes dapat menimbulkan penyakit asbestosis dan pekerja yang berisiko terkena penyakit asbestosis tersebut. Kemudian untuk pertanyaan yang terakhir atau pertanyaan yang kelima, itu sebutkan program pencegahan sick building syndrome. Baik, untuk itu saya persilakan kepada rekan-rekan kelompok saya untuk memaparkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh Ibu dosen. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perbedaan antara work exacerbated asthma dan occupational asthma. Nah, yang pertama itu work exacerbated asthma atau asma yang diperberat di tempat kerja. Nah, asma yang diperberat di tempat kerja ini merupakan asma yang sudah memiliki pre-existing asma atau seorang pekerja, namun diperberat oleh iritan atau stimulan di tempat kerjanya. Sebagai contohnya itu bekerja pada industri asbes, bekerja pada industri pengolahan kapuk, dan bekerja di toko hewan yang berhubungan dengan bulu-bulu hewan. Nah, yang kedua itu occupational asthma atau asma kerja. Nah, asma kerja di sini itu merupakan asma yang disebabkan oleh pajanan spesifik di tempat kerja, dapat berupa bahan dari kimia, tumbuhan dan tumbuhan dari hewan. Nah, asma kerja di sini dibagi menjadi dua, yaitu sensitizer induced asthma dan irritant induced asthma. Nah, sensitizer induced asthma ini merupakan asma yang muncul yang disebabkan oleh reaksi terhadap suatu zat. Terkadang tubuh dapat melakukan reaksi kepekaan atau tipe alergi ketika terpajan oleh suatu zat secara terus-menerus. Umumnya, proses reaksi tersebut itu tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan berkembang selama periode waktu dan melibatkan sistem kekebalan tubuh, salah satunya itu disebut dengan antibodi. Nah, apabila seorang pekerja itu terpajan suatu zat secara terus-menerus, memungkinkan tubuhnya untuk memproduksi antibodi terlalu banyak yang dapat menyebabkan gangguan kesehatan seperti asma. Nah, yang kedua itu irritant induced asthma yang juga disebut reactive airways destruction syndrome atau RADS, yang merupakan asma yang disebabkan oleh suatu pajanan khusus disertai dengan tingkat pajanan yang tinggi. Misalnya itu pajanan klorin, amonia, anhidrat, dan asap. Jenis asma yang tidak memiliki periode latensi, gejala dapat muncul segera setelah pajanan, umumnya itu 24 jam, dan dapat muncul kembali setelah berbulan-bulan atau bertahun-tahun ketika orang tersebut itu terpajan kembali oleh iritan. Adapun beberapa pemeriksaan penunjang untuk mendeteksi penyakit asma, yang pertama ada peak flow meter, merupakan tes faal paru yang sederhana untuk mengetahui kemampuan meniup, yaitu ekspirasi maksimal yang dapat dilakukan pekerja. Yang kedua ada spirometri, merupakan sebuah tes faal paru untuk mengetahui adanya gangguan pada fungsi pernafasan.
Tes ini dilakukan untuk mengestimasi penyempitan pada saluran bronkus dengan mengecek seberapa banyak udara dan seberapa cepat menghembuskan nafas. Selanjutnya ada specific inhalation challenge test. Tes ini seperti halnya dengan mendemonstrasikan sebuah alergen dari asma dan mengidentifikasi agen terkait bila penyebab belum diketahui. Yang selanjutnya ada immunologic test. Tes yang dilakukan untuk melihat bila mana pekerja sensitif terhadap sensitizer tertentu. Selanjutnya ada nitric oxide test. Tes yang dilakukan untuk melihat seberapa banyak nitric oxide gas pada saat seseorang bernafas. Jika kandungannya tinggi, merupakan salah satu tanda asma. Selanjutnya ada Zirai. Zirai ini dilakukan untuk menyingkirkan diagnosis lain seperti pulmonary shadow dengan alergik bronchipulmonary aspergillosis. Selanjutnya ada elektrokardiografi test. Tes ini dilakukan untuk melihat perubahan aksis jantung. Selanjutnya ada faktor resiko terkena bronkitis kronik. Yang pertama ada pajanan asap rokok. Pajanan asap rokok ini merupakan yang paling sering. Dan yang kedua ada pajanan debu yang lama, utamanya yang berukuran aerodiameter 5-10 seperti tambang batu bara, arang batu, keramik, kayu tepung, dan debu konstruksi gedung dan jalanan. Yang ketiga ada iritan paru seperti asap, polutan industri berupa debu dan fume, gas buang kendaraan, dan bahan kimia dalam rumah tangga seperti tungku dan pembakaran sampah. Yang keempat ada tepung antigen padi-padian seperti kembang padi, tungau, endotoksin, bakteri. Yang kelima ada infeksi bakteri dan virus yang berulang-ulang. Awalnya menyebabkan bronkitis akut, namun infeksi yang terjadi berulang-ulang dapat menimbulkan bronkitis kronik. Yang keenam ada status imunologis pekerja. Apakah ada hiperaktivitas bronkus? Yang ketujuh ada pekerja dengan riwayat penyakit pernapasan sebelumnya seperti asma. Memiliki kecenderungan lebih tinggi untuk mengembangkan bronkitis kronik. Selanjutnya ada gangguan reflux gastroesofagus atau GERD, merupakan penyakit gangguan pencernaan kronik. Penyakit ini dapat menyebabkan bronkitis kronik apabila asam dari lambung mengalir kembali ke dalam saluran makanan dan mengiritasi. Reflux bukan secara langsung menyebabkan bronkitis, melainkan karena batuk terus akibat iritasi asam dari lambung. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai proses serat asbes dapat menimbulkan penyakit asbestosis dan pekerja yang berisiko terkena penyakit asbestosis. Nah, orang yang terpajan debu asbes dalam jumlah yang tinggi dapat dipastikan ada sejumlah serat asbes di udara yang terinspirasi atau terhisap melalui hidung. Yang masuk ke dalam paru dapat tersangkut di dalam alveoli, yaitu kantung-kantung kecil di dalam paru, tempat oksigen ditukar dengan karbon dioksida dalam darah. Nah, serabut asbes mengiritasi dan memecah makrofag dan membentuk jaringan paru yang menggantikan jaringan elastis dalam paru dalam jangka waktu yang lama. Saat asbestosis berlangsung, walaupun pajanan sudah dihentikan, semakin banyak jaringan paru yang menjadi bekas luka dan terbentuk jaringan paru yang luas, menyebabkan jaringan paru menjadi sangat kaku dan menjadi sulit untuk bernafas karena pengembangan dan pengempisan atau kontrasi paru terhambat. Baik, yang selanjutnya yaitu program pencegahan sick building syndrome yang dimana terdiri dari beberapa program. Yang pertama itu program untuk menghilangkan atau modifikasi sumber polutan yang dimana seperti menghindari kain pelapis sintesis, kemudian mengeluarkan kontaminan keluar ruangan, menyimpan cat, pelarut, pestisida, dan perekat dalam wadah yang tertutup di area yang berventilasi baik hanya menggunakan sumber pencemaran, dan jika benar-benar dibutuhkan atau saat kosong tanpa penghuni, dinding, lantai, dan langit-langit juga tidak boleh rentan terhadap jamur. Kemudian program yang kedua itu ada peningkatan laju ventilasi dan distribusi udara seperti sistem heating, ventilation, and air condition atau HVAC
AC yang dimana harus dirancang untuk memenuhi standar ventilasi dalam kode bangunan lokal. Kemudian yang ketiga itu adalah program penggunaan filter udara yang dimana filter udara efektif dalam menghilangkan beberapa polutan. Kemudian program yang keempat itu adalah menciptakan desain tempat kerja yang baik. Misalnya pencahayaan dan warna harus bercampur dengan baik dengan lingkungan sekitar dan tidak menyerta indera interior harus dilakukan dengan menggunakan bahan alami tanpa kandungan beracun. Kemudian yang kelima itu ada program edukasi dan komunikasi pada pekerja yang dimana pendidikan dan komunikasi adalah bagian penting dari setiap program manajemen kualitas udara sehingga dapat bekerja lebih efektif dan efisien untuk mencegah dan memecahkan masalah kesehatan. Kemudian untuk program yang terakhir yaitu larangan merokok di tempat kerja, yang dimana melarang merokok di tempat kerja atau menyediakan tempat merokok di shelter atau tanpa dinding yang berjarak minimal 10 meter dari gedung dan menciptakan zona tanpa rokok dengan bantuan regulasi. Demikian materi yang dapat kami sampaikan dalam presentasi ini. Mohon maaf apabila ada salah kata yang kami ucapkan. Kiranya materi yang telah kami paparkan dapat berguna bagi kehidupan kita sehari-hari. Dengan itu kami ucapkan banyak terima kasih. Kami kelompok 6. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.